Selamat malam teman-teman. Langsung aja kalau ada pertanyaan silakan. Tadi yang barusan rapat ada dua hal. Satu, rencana bagaimana menarik uang-uang dolar yang orang Indonesia suka taruh di luar balik ke sini. Tapi masih belum matang, masih kita matangkan lagi. Tapi kalau saya lihat rencananya cukup bagus sekali. Jadi kemungkinan bisa dijalankan dalam waktu mungkin 1 bulan ke depan. Itu utamanya. Yang kedua tadi ada Menteri Sosial menjabarkan programnya tahun 2026 yang biasa kurang anggarannya. Dia minta nanti kalau bisa ditambah anggarannya. Akan kita pelajari bersama antara keuangan dan sosial, nanti baru kita hitung seperti apa kalau perlu ditambah dan bagaimana cara nambahnya dan kapan akan ditambah. Soal dolar tadi, apa Pak itu? DHL lagi atau Oh enggak. Ini betul-betul market base. Kalau saya kan orang market. Jadi ya pasti market base, bukan memaksa orang itu, tapi akan memberikan. Ini masih belum matang ya, boleh ngomong ya? Saya nggak tahu. dikit aja mungkin pendiskil Pak. Kira-kira akan ada insentif di mana orang Indonesia lebih suka naruh uang dolar di sini dibanding di luar. Saya baru tahu juga bahwa ternyata setiap bulan banyak juga yang kirim ke luar negeri orang Indonesia. Uang-uangnya utamanya ke beberapa negara di kawasan sini. Jadi kita akan menjaga itu dengan memberikan insentif yang menarik sehingga mereka nggak usah capek-capek kirim dolarnya keluar. Itu utamanya. Pak, tadi sebelumnya BI pas RDG lalu bilang katanya sebenarnya suplai dolar itu membaik Pak. Nah itu gimana Pak? Ternyata diskusi Presiden untuk menarik lagi dolar kita lebih baik. Oh enggak, gini. Mungkin sekarang emang membaik, tapi kita masih ngelihat ada yang masih bergerak keluar. Kalau kita bisa jaga masuk ke sini, nggak keluar, cadangan devisa kita akan lebih besar lagi dan perbankan kita punya supply dolar lebih banyak lagi. Dan nanti proyek-proyek yang hilirisasi kan biasanya perlunya dolar financing kan, dananya ada di sini dengan bunga yang cukup baik dan yang untung adalah perbankan dalam negeri sendiri. Jadi uangnya nggak kemana-mana. Itu kira-kira rencananya. Saya nggak tahu bisa ngomong apa ya, kira-kira begitulah. Pak, masih soal RDG Pak, ini kan BI rate sama Fed Fund rate kan turun, otak itu supaya makin akomodatif. Nah itu tuh dari Bapak sendiri melihatnya dampaknya ke yield kita bakal masih menarik ya sih Pak, kan di tahun depan saja porsi penerbitan SBM kan cukup besar Pak yang berdominasi untuk pembiayaan. Menarik apa enggak tergantung gimana prospek pertumbuhan di sini. Jadi biasanya mereka masuk ke sini bukan hanya yield aja, tapi juga mencari stabilitas. Walaupun yieldnya misalnya selisihnya lebih dikit dibanding di luar, tapi kalau betul-betul stabil dan ada potensi penguatan nilai tukar, kalau ekonominya bagus kan, ekonomi bagus, orang masuk ke sini nilai tukarnya akan membaik. Jadi ketika kita ciptakan prospek ekonomi yang bagus, asing akan cenderung masuk ke sini. Kalau yield dalam rupiah term, dalam nominal term angkanya itu turun dibanding sebelumnya, tapi ada potensial gain yang lain dari tadi harga obligasinya sendiri meningkat ditambah apresiasi nilai tukar. Itu amat menarik. Jadi kalau stabil aja mereka suka, apalagi kalau ada ekspektasi rupiah menguat. Jadi Anda nggak usah takut. Selama kita bisa menciptakan prospek pertumbuhan ekonomi yang bagus, mereka akan masuk ke sini. Karena belanja lebih tinggi. Tapi begini, itu kan ada aspirasi masyarakat. Kita lihat kan daerah-daerah terpaksa menaikkan di lama itu kita setuju keras masyarakat di kampung daerah supaya jadi kita nggak ada gunanya masing-masing uang kalau. Selamat malam teman-teman. Langsung aja kalau ada pertanyaan silakan. Tadi yang barusan rapat ada dua hal. Satu, rencana bagaimana menarik
uang-uang dolar yang orang Indonesia suka taruh di luar balik ke sini, tapi masih belum matang, masih kita matangkan lagi. Tapi kalau saya lihat rencananya cukup bagus sekali, jadi kemungkinan bisa dijalankan dalam waktu mungkin 1 bulan ke depan, itu utamanya. Yang kedua tadi ada Menteri Sosial menjabarkan programnya tahun 2026 yang biasa kurang anggarannya. Dia minta nanti kalau bisa ditambah anggarannya, akan kita pelajari bersama antara keuangan dan sosial, nanti baru kita hitung seperti apa kalau perlu ditambah dan bagaimana cara nambahnya dan kapan akan ditambah. Soal dolar tadi, apa Pak itu? DHL lagi atau Oh enggak. Ini betul-betul market base. Kalau saya kan orang market. Jadi ya pasti market base, bukan memaksa orang itu, tapi akan memberikan. Ini masih belum matang ya, boleh ngomong ya? Saya nggak tahu. dikit aja mungkin pendiskil Pak. Kira-kira akan ada insentif di mana orang Indonesia lebih suka naruh uang dolar di sini dibanding di luar. Saya baru tahu juga bahwa ternyata setiap bulan banyak juga yang kirim ke luar negeri orang Indonesia. Uang-uangnya utamanya ke beberapa negara di kawasan sini. Jadi kita akan menjaga itu dengan memberikan insentif yang menarik sehingga mereka nggak usah capek-capek kirim dolarnya keluar. Itu utamanya. Pak, tadi sebelumnya BI pas RDG lalu bilang katanya sebenarnya supply dolar itu membaik Pak. Nah itu gimana Pak? Ternyata diskusi Presiden untuk menarik lagi dolar bisa lebih baik Pak. Oh enggak, gini. Mungkin sekarang emang membaik, tapi kita masih ngelihat ada yang masih bergerak keluar. Kalau kita bisa jaga masuk ke sini, nggak keluar, cadangan devisa kita akan lebih besar lagi dan perbankan kita punya supply dolar lebih banyak lagi. Dan nanti proyek-proyek yang hilirisasi kan biasanya perlunya dolar financing kan, dananya ada di sini dengan bunga yang cukup baik, dan yang untung adalah perbankan dalam negeri sendiri. Jadi uangnya nggak kemana-mana. Itu kira-kira rencananya. Saya nggak tahu bisa ngomong apa ya, kira-kira begitulah. Pak, masih soal RDG Pak, ini kan BI rate sama Fed Fund rate kan turun, kotak gitu supaya makin akomodatif. Nah itu tuh dari Bapak sendiri melihatnya dampaknya ke yield SBN kita bakal masih menarik ya sih Pak? Kan di tahun depan saja porsi penerbitan SBN kan cukup besar Pak yang mendominasi untuk pembiayaan. Menarik apa enggak tergantung gimana prospek pertumbuhan di sini. Jadi biasanya mereka masuk ke sini bukan hanya yield aja, tapi juga mencari stabilitas. Walaupun yieldnya misalnya selisihnya lebih dikit dibanding di luar, tapi kalau betul-betul stabil dan ada potensi penguatan nilai tukar, kalau ekonominya bagus kan, ekonomi bagus, orang masuk ke sini nilai tukarnya akan membaik. Jadi ketika kita ciptakan prospek ekonomi yang bagus, asing akan cenderung masuk ke sini. Walau yield dalam rupiah term, dalam nominal term angkanya itu turun dibanding sebelumnya, tapi ada potensial gain yang lain dari tadi harga obligasinya sendiri meningkat ditambah apresiasi nilai tukar. Itu amat menarik. Jadi kalau stabil aja mereka suka, apalagi kalau ada ekspektasi rupiah menguat. Jadi Anda nggak usah takut. Selama kita bisa menciptakan prospek pertumbuhan ekonomi yang bagus, mereka akan masuk ke sini. Karena belanja lebih tinggi. Tapi begini, itu kan ada aspirasi masyarakat. Kita lihat kan daerah-daerah terpaksa menaikkan di lama itu kita setuju kelas masyarakat di kampung daerah supaya jadi kita nggak ada gunanya masing-masing uang kalau